بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة
secara hukum fikihnya boleh-boleh saja. Hari raya sendiri, jangan sampai kita lebih menghafal dan lebih mendahulukan kalender agama lain, walaupun secara fikih boleh saja kita jadikan itu sebagai penanggalan, tapi jangan sampai lupa dengan penanggalan kita itu sendiri. Karena dalam penanggalan Hijriyah yang kita mungkin sebagian sudah tahu, sejarah awal ditentukannya tanggal Hijriyah atau bulan-bulan Hijriyah atau penanggalan kalender Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ia merupakan usulan daripada Ali bin Abi Thalib setelah beliau menulis sebuah surat yang tidak ditandatangani atau tidak ditandai dengan tanggal keluarnya, karena orang Arab dahulu tidak memiliki penanggalan tertentu. Dia hanya tulis surat begitu saja, yang mana isi surat itu bisa saja disalahpahami, tetap dilaksanakan walaupun sudah lewat karena tidak ada tanggalnya. Lalu usulan Ali bin Abi Thalib dan disepakati oleh seluruh sahabat dan tidak ada yang mengingkari untuk kita umat Islam punya kalender sendiri. Lalu kemudian mereka musyawarah, kalau kita harus punya kalender kita dimulai dari mana? Tidak mungkin dimulai dari zamannya Umar, tidak mungkin dimulai dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, nanti dikira ini kalendernya Umar, kalendernya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Tapi harus dimulai dari Rasulullah SAW, karena beliau lah membawa agama Islam ini. Nah, mereka pun berdiskusi, kalau dari Rasulullah SAW apanya yang dimulai, tahun berapa kita mulai? Ada dari tahun kelahirannya, ada tahun dari Isra Mi'rajnya, ada tahun meninggalnya istrinya, istri pertamanya Khadijah, atau tahun di mana diturunkan ayat Al-Quran pertama kali, ya, atau di tahun di mana beliau mulai meninggalkan kota Makkah menuju Madinah yang disebut dengan hijrah. Dari semua momen-momen yang ada, yang paling besar dan yang paling memiliki makna sejarah yang paling besar, walaupun yang lainnya juga ada, adalah hijrah. Maka dimulailah dari hijrah Rasulullah SAW. Maka tahun pertama yang ditulis, tahun pertama adalah mulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika zamannya Umar bin Khattab, walaupun beliau yang pertama kali memasang tahun hijriah, tapi tidak dimulai tahun pertama itu di zamannya Umar. Tahun pertama adalah di zaman hijrahnya Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Dan itu disepakati oleh sahabat dan tidak ada satupun yang mengingkari, sehingga ini merupakan ijma, dan tidak boleh seorang muslim menyalahi kesepakatan umat Islam. Dan umat Islam ini tidak akan pernah berkumpul pada suatu kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berkumpul bersepakat melakukan sesuatu yang sesat. Jadi kalau seluruh ulamanya sudah sepakat, maka itulah yang hak insyaallah taala. Yang selanjutnya dapat sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkait pergantian hari, bulan, bahkan pekan, hari, jam, menit, dan detik adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi orang yang berpikir. Ayat 190 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam
adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pergantian hari, bulan harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ini adalah makhluk Allah, siang dan malam ini adalah makhluk Allah yang silih berganti dan semuanya akan menjadi saksi. Sebagaimana pernyataan daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Ma min yawmin tala'at fihi syamsuhu illa nada munadin wa yaqulu ana khalqun jadid wa ana syahidun ala a'malikum." Tidaklah suatu hari terbit matahari kecuali ada yang berseru dan mengatakan, saya adalah ciptaan baru. Hari ini adalah hari baru, ciptaan baru, bukan hari yang lalu. Dan saya akan menjadi saksi atas amal-amal kalian. Dan saya tidak akan pernah kembali, setelah datang tidak akan pernah kembali. Maka isilah hari-hari itu dengan kebaikan, karena semua waktu-waktu itu akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan di saat itu. Kemudian juga Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innama antal ayyam fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'du. Wahai anak cucu Adam, kalian itu bagaikan kumpulan hari. Kalau setiap hari itu berlalu, maka seolah-olah jasad kita juga setiap harinya menghilang sedikit demi sedikit. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun." Siapa yang kami panjangkan usianya, ditambah umurnya, alhamdulillah bertambah lagi usia kita hari ini, bahkan jam ini dan detik ini bertambah lagi usia, karena sebagian orang ada hari ini yang berakhir usianya. Ya, kami sebelum kesini menghadiri dulu jenazah salah seorang anak dari dosen setiba yang meninggal hari ini, sudah berakhir di masa yang masih sangat muda, 13 tahun kalau tidak salah. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa man nu'ammirhu, siapa yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan usianya, nunaqqishu fil khalq atau naqqishu fil khalq, ada sedikit masalah dalam fisik, akan berkurang dari fungsi-fungsi fisik itu, tidak sempurna lagi seperti sebelumnya. Jadi semakin tambah tua kita, bertambah usia, sebagian organ tubuh tidak berfungsi lagi seperti sebelumnya. Dan ini sudah menjadi sunnatullahi ta'ala. Baik, yang terakhir sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari Munkirul Qadar adalah seharusnya hari-hari yang telah berlalu ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, suatu saat kita akan meninggalkan hari-hari yang kita lewati ini dan akan berakhir. Dan semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanyakan. Kita akan ditanyakan dari waktu-waktu yang telah berlalu ini. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Dengan beberapa redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Ada yang tidak menyebut angka 4, ada yang langsung saja, la tazula qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an ilmihi madza amila bihi. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanyakan 4 perkara. Di antaranya yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, umurnya, usianya, apa yang dia telah habiskan di masa usia yang telah Allah berikan kepadanya. Wa an syababihi, masih masa usia tapi lebih khusus, yaitu masa mudanya, apa yang telah dia lakukan di masa mudanya, masa yang dianggap sebagai masa terbaik, yang diharapkan dan diinginkan oleh orang yang masih anak-anak, berharap untuk bisa menjadi muda cepat, dan yang diinginkan oleh orang yang sudah tua, berharap agar bisa kembali seperti muda lagi. Dalam sebuah syair, seorang penyair Arab mengatakan, ya laita syababu ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu.
ya Allah, seandainya hari muda itu bisa kembali, maka saya akan umumkan begini nasibnya kalau sudah jadi tua. Ya, artinya seandainya masa muda itu bisa kembali lagi, dia akan memperbaiki, karena saat sudah tua banyak hal yang sudah tidak bisa dilakukan. Baik, kita masuk pada pembahasan kita. Al-bab ats-tsamin wal khamsun, babu ma jaa fi munkiri al-qadar. Bab yang membahas tentang orang-orang yang ingkar terhadap takdir, dan muqaddimah takdir sudah kita sebutkan, maratib, sebagai murajaah saja. Maratibut takdir, tingkatan dalam takdir itu ada 4, mudah-mudahan dihafal semua. Yang pertama tentu adalah al-ilmu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah al-masyiah, Allah menginginkannya. Dan yang ketiga al-kitabah, Allah sudah mencatat. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali sudah dicatat, diketahui oleh Allah, diinginkan oleh Allah, karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah atau terjadi tanpa Allah tidak inginkan. Walaupun iradatullah ini, singkat saja, iradatullah ini terbagi 2. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah, dan ada yang disebut dengan iradah atau masyiah syar'iyah. Kalau kauniyah itu mesti terjadi, tidak boleh tidak, pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi misalnya iradah kauniyah, Allah menakdirkan bahwasanya Bani Israel itu, bangsa Israel dan seterusnya, akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Dan 2 kali ini apakah sudah terjadi keduanya atau baru 1? Ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi, kami telah memutuskan, menetapkan dalam fil kitab, lauhil mahfuz, bahwasanya Bani Israel itu akan melakukan la tufsiduna fil ardi marratain, akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Nah, 2 kali ini yang diperselisihkan oleh ulama kita, apakah sudah pernah terjadi 1 kali sebelum Rasulullah SAW diutus, lalu kemudian di masa Rasulullah sudah pernah terjadi, atau yang satunya belum, tapi akan terjadi. Dan jika terjadi yang kedua itu, fa idza jaa wa'du ulama ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid, dan seterusnya. Intinya ini qada atau takdir iradah yang sifatnya kauni, pasti terjadi. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditolak. Adapun iradah, keinginan masyiatullah yang sifatnya syar'iyah, ini ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi. Seperti misalnya Allah menginginkan kebaikan, Allah menginginkan semua orang itu baik, Allah mencintai kebaikan. Tapi ternyata ada sebagian orang yang tidak suka kebaikan. Ada sebagian orang menghalangi dakwah. Ada sebagian orang kalau ada ceramah dia suka mubarin, ya mubarin ceramah dan seterusnya, ya, tapi suka jaga gereja misalnya dan yang lainnya. Saya tidak menyinggung siapapun ya, hanya bilang-bilang saja. Kemudian jadi ini apakah Allah menginginkan keburukan? Allah tidak pernah menginginkan keburukan. Ya, tapi inilah ada namanya iradah atau kauniyah dan iradah syariah. Jadi yang pertama adalah al-ilmu, kemudian al-masyiah, keinginan, dan yang ketiga adalah al-kitabah, Allah Subhanahu wa taala mencatat. Ya, dan ini sudah kita bahas, makhluk apa yang pertama yang diciptakan oleh Allah? Apakah al-qalam? Karena dalam hadis itu disebutkan adalah al-qalam lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah, lalu diperintahkan untuk mencatat semua takdir-takdir yang akan terjadi, ketentuan-ketentuan yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apakah itu yang pertama atau arsy sudah ada sebelumnya? Ini sudah kita jelaskan. Dan Alkitabah ini banyak dalilnya dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah dalam surah Al-Hadid di ayat 25 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, musibah yang terjadi di muka bumi ini ataupun musibah yang menimpa diri kita,
illa fi kitab, kecuali semuanya sudah ditulis fi kitab min qabli an nabra'ah, sebelum semua itu terjadi, sebelum langit dan bumi diciptakan. An nabra'ah ini nakhluqaha. Wa inna dzalika 'ala Allah yasir, dan semua itu bagi Allah sangatlah mudah. Untuk apa tujuan dari sudah adanya takdir ini? Jadi mungkin ada yang mengatakan, dan ini yang dipahami oleh sebagian Jabariyah dan Qadariyah yang bertolak belakang yang sudah pernah kita sebutkan. Qadariyah mengatakan tidak ada hubungannya dengan takdir, kita yang menentukan takdir kita sendiri. Jabariyah mengatakan kita ini adalah boneka-boneka yang Allah terserah mau buat apa, karena semuanya sudah dicatat. Umat Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, ya. Allah punya masyiah, kita punya masyiah. Walaupun masyiah kita, keinginan kita tidak akan pernah keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang bertanya-tanya, untuk apa jadinya kalau memang Allah sudah takdirkan, Allah sudah catat apa yang terjadi, musibah yang terjadi, meninggalnya anak kita, meninggalnya keluarga kita, terjadinya bencana banjir yang 3 kali tahun ini dan seterusnya, semuanya sudah dicatat dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Untuk apa itu? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita itu jangan terlalu bersedih hati kalau tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Wala tafrahu bima atakum, dan juga terlalu euforia, jangan terlalu bergembira over terhadap sesuatu yang kita dapatkan, karena boleh jadi hanya sesaat dan akan diambil kembali. Kita juga ketika menimpa musibah itu mungkin sesaat, akan Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Karena sesuatu ini belum kita ketahui kecuali setelah terjadi. Dan inilah diantara hikmahnya dari sekian banyak hikmah beriman kepada takdir. Kemudian yang keempat, jadi ilmu, masyiah, kitabah, al-khalq, yaitu penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menakdirkan itu terjadi. Jadi inilah maratib tingkatan dalam takdir, ilmu, masyiah, kitabah, dan al-khalq. Baik, kita masuk pada kitab Tauhid, kitab Tauhid yang membahas tentang ini. Jadi semua yang kita sebutkan dalam 2 pertemuan sebelumnya dan barusan ini adalah masih muqaddimah, belum masuk pada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pada kitabnya, mengkaji beberapa nukilan-nukilan yang beliau sebutkan. Yang pertama beliau nukilkan pernyataan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, walladzi nafsu bin Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Thumma istadalla biqauli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, atau demi jiwa Abdullah bin Umar yang berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, seandainya di antara kita, laukana li ahadihim, ahadihim ini sebenarnya siapa saja, di zamannya beliau, sebelum beliau, setelah beliau, sampai zaman akhir ini, seandainya ada di antara kita, salah satu di antara kita yang memiliki emas seberat dan sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, ya, karena saya sempat pelajari dan sempat kelilingi. Gunung Uhud itu panjangnya 3 km. Ya, jadi sebelah utara dari Masjid Nabawi, panjangnya itu 3 km, tingginya kurang lebih 400 meter. Ya, bisa dicek nanti, atau 380 meter tingginya. Panjangnya 3 kilo, kemudian apa lagi itu? Jadi pernah dihafal ini karena diujiankan, setelah ujian lupa lagi. Ya, biasanya kita mahasiswa begitu, saat mau ujian baru hafal, setelah ujian lupa. Beratnya ya bisa dibandingkan itu, bayangkan itu berat sekali. Ya, jadi Gunung Uhud itu bukan hanya bukit yang ditempati para pemanah, justru bukit yang ditempati para pemanah perang Uhud itu bukan bukit Uhud namanya, dia namanya Jabal atau Bukit Ainain, yang sekarang lebih dikenal dengan Jabal Rumah, bukit pemanah. Nama aslinya adalah Jabal Ainain. Gunung Uhud adalah yang panjang yang kita lihat di dekat Madinah Al-Munawwarah. Nah, bisa dibayangkan kalau ada yang punya emas seberat itu. Kita punya emas 2 gram, 5 gram saja sudah bisa menikah lagi. Ya, apalagi kalau punya
1 kilogram. Ya, sampai ada ustadz dulu menikah, kita semua yang dengarkan kaget karena mertua atau calon mertua waktu itu ya menikahkan putrinya dengan ustadz itu dengan emas 3 kilogram. Ya, salah ucap, harusnya 3 gram, tapi dia bilang 3 kilogram. Baru ustadz yang menikah juga ini ya orang yang mereka juga, dia mungkin terlalu senang atau terlalu apa, tidak lagi membedakan antara kilogram dengan gram. Jadi dia juga mengatakan, saya terima nikahnya si fulanan dengan mahar 3 kilogram, tapi yang dikasih 3 gram. Ya. Nah, inilah dalam istilah qawaid fiqhiyah, al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil mabani. Al-ibrah, pelajaran atau hukum yang diambil dalam sebuah akad itu adalah maknanya, bukan lafadznya. Lafadz bisa salah, bisa berbeda, tapi apa makna yang dia maksud. Jadi dia bilang 3 kilogram, tapi yang dia maksud adalah 3 gram. Ya, karena mungkin antara kilogram dengan gramnya sedikit berbeda. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau punya emas seberat dan sebesar gunung Uhud, orang pasti kaya sekali dan tidak ada yang bisa memiliki emas seperti itu. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, "Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba." Seandainya ada orang yang memiliki emas seberat atau sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah. Lalu semua emasnya itu diinfakkan di jalan Allah, bukan dihabiskan dengan berfoya-foya, diinfakkan di jalan Allah, entah itu dengan membiayai peperangan, membiayai mujahidin, membiayai pesantren, membiayai semuanya fillah, ya, nafaqah fi sabilillah, maka Allah tidak akan menerima sedekah tersebut, nafkah tersebut, kalau dia tidak beriman kepada takdir. Berarti pernyataan daripada Umar ini, Abdullah bin Umar tentang kewajiban dan rukun iman yang banyak sebenarnya di sebagian umat Islam, bukan banyaklah, sebagian umat Islam masih bermasalah di situ, yaitu beriman terhadap takdir. Termasuk sebagian ada yang tidak mengimani ya kalau dia harus menikah dengan si fulan, ya. Dia mengatakan sebenarnya ini bukan takdir saya, tapi kebetulan saja saya menikah dengan si fulan dan seterusnya. Ini bermasalah. Ini sudah terjadi, itulah takdir. Sebelum terjadi kita boleh mengatakan ya mungkin bukan takdir saya, tapi kalau sudah terjadi, hada qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, dari pernyataan beliau ini mengingatkan kita bahwasanya memang al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi adalah salah satu daripada rukun iman, yang mana iman itu tidak sah jika salah satu dari rukunnya hilang. Karena rukun itu dalam istilah syar'inya, istilah fikihnya adalah sesuatu tidak sah jika dia tidak ada. Beda dengan syarat. Ya, syarat itu bisa jadi ya jika kalau tidak ada memang tidak sah, tapi adanya pun belum tentu sah. Ya, syarat misalnya syarat sahnya sholat adalah berwudu, artinya sholat tidak akan sah tanpa berwudu atau tanpa taharah. Tapi orang kalau sudah taharah belum tentu sah sholatnya. Tapi kalau rukun jelas kapan dia tidak ada, maka tidak sempurna, bahkan tidak diterima sama sekali. Dalam masalah sholat ada rukun yang ditinggal, dia tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, batal rakaat itu. Misalnya dalam sujud dia cuma 1 kali sujud, ya, dia tidak bisa digantikan apa yang dia lupa itu dengan sujud sahwi. Dia harus mengulangi rakaat itu. Kalau jaraknya sudah agak lama, bukan lagi rakaat itu yang diulangi, sholatnya keseluruhan diulangi. Jadi ini pembahasan fikih ya, kita sekarang pembahasan akidah. Jadi intinya rukun ini sesuatu yang tidak sah jika dia tidak ada. Dalam iman kita dianggap sebagai orang yang beriman kalau 6 rukun ini kita miliki. Salah satunya, dan ini merupakan rukun yang ke-6, adalah beriman kepada takdir. Pernyataan beliau ini, Abdullah bin Umar, itu diambil atau beliau perkuat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu, ini dalam hadis Jibril, hadis yang cukup panjang. Ketika Jibril datang menjelma menjadi seperti seorang lelaki yang gagah, baju yang sangat putih, rambut yang hitam rapi, tapi kayaknya tidak pakai songkok. Ya, saya coba pernah mencari apakah Jibril ketika datang belajar kepada Rasulullah SAW pakai songkok atau tidak. Ini bukan untuk
membenarkan ikhwah yang datang belajar tidak pakai songkok, ya, karena songkok itu adalah adat yang sebagian orang yang tidak permasalahkan, tapi sebagian dianggap tidak sopan. Saya mendapati beberapa dosen di Madinah Al-Munawwarah, ada satu dosen kami yang sudah cukup tua, dia mengatakan di kabilah kami, karena Arab itu kan berkabilah-kabilah, di kabilah kami kapan seorang laki-laki yang sudah balik keluar dari rumah dengan kepala terbuka itu aib, ya, sangat aib dengan kepala terbuka. Sebagian yang lain ya menganggap itu biasa saja. Jadi ini adalah kembali kepada al-urf. Jadi karena Jibril ketika datang, Allah taala, kecuali kalau ada yang bisa dapatkan bukti nanti pensyarah atau penjelasan dari ulama kita, apakah ketika Jibril datang menjelma sebagai seorang manusia biasa dengan pakaian yang sangat rapi, baju putih dengan rambut yang hitam, apakah dia pakai imamah, pakai songkok, pakai surban atau tidak? Yang saya tahu dari hadis-hadis yang ada, beliau tidak menggunakan itu, hanya pakaiannya pakaian putih rapi dengan rambut yang tersisir rapi. Jadi ini seharusnya penuntut ilmu juga seperti itu. Nah, dalam hadis itu Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Tentang Islam saya kira jelas, kemudian tentang iman. Nah, ketika beliau bertanya apa itu iman, maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-imanu, iman yang ini Anda ingin ketahui adalah disebut sebagai iman kalau 6 poin ini ada. Kapan salah satunya tidak ada, maka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Apa itu? Antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah pernah turunkan, beriman kepada rasul-rasul yang pernah Allah utus, beriman kepada hari akhirat, yaumul akhir, dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini hadis riwayat Muslim. Baik, yang terakhir dari hadis yang bisa kita ambil, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu annahu qala li ibnihi. Ini pernyataan daripada Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia juga. Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Ya, sampai situ dulu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala, kita terjemahkan dulu baru kita ulangi. Bahwasanya beliau pernah berkata kepada anaknya, wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapati manisnya iman sampai engkau mengetahui dan meyakini bahwa apa yang menimpamu dari musibah di dunia ini bukan atau belum tentu itu adalah merupakan kesalahan yang engkau lakukan, sebagaimana kesalahan yang engkau lakukan belum tentu menjadi penyebab dari musibah yang engkau dapati. Sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ini kita sebutkan tadi. Lalu Allah berfirman kepada al-qalam, pena tersebut, tulislah. Maka pena itu mengatakan, wahai Tuhanku, apa yang saya harus tulis? Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah segala takdir mulai dari sekarang sampai terjadinya hari kiamat. Jadi ditulis mulai dari diciptakannya ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, cuma makan, tapi dilanjutkan dari hadis itu wa arshuhu 'alal ma, dan arasy Allah berada di atas air. Nah, inilah yang ulama berbeda pendapat, apakah qalam dulu baru arasy atau arasy dulu baru al-qalam. Malah sebagian bertanya, kalau Allah mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda arasnya berada di atas air, berarti air dulu baru arasy. Jadi ada 3 pembahasan ulama kita mana yang duluan, air, arasy atau al-qalam.
Walaupun mayoritas ulama kita memilih bahwasanya araslah yang pertama. Ya, araslah yang pertama dengan dalil yang sama. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Atau lanjutannya tadi, ya bunayya, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang meninggal bukan atas dasar keyakinan ini, yaitu beriman kepada takdir, falaysa minni, maka bukan termasuk golongan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, seorang ayah hendaknya tetap memberikan nasihat kepada kepada anak-anaknya. Dan seharusnya memang nasihat-nasihat yang berharga, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan keyakinan, akidah, prinsip itu didapatkan dari seorang ayah. Dan ini perlu kita biasakan. Sekarang kita belajar, yang bujangan belajar memang dari sekarang, punya istri, punya anak nanti, kitalah yang menanamkan prinsip akidah yang benar, yang kuat, yang rasih di dalam sanubari anak-anak kita. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Jangan sampai, ya, mudah-mudahan ini tidak mengenai kita. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan selama ini, yang bertahun-tahun kita belajar, berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, bahkan berpindah negara ke negara yang lain, semua ilmu dan keutamaan ilmu yang kita dapatkan itu kita berikan kepada orang lain, sementara orang yang ada dalam rumah kita tidak pernah mendapatkannya. Ini sangat-sangat disayangkan. Ya, ilmu parenting kita kuasai dalam mendidik anak dan seterusnya, dan kita ajarkan kepada orang lain, sementara kita tidak praktekkan di rumah sendiri. Ini kan bahaya. Kita mahir dalam tilawatil Quran, punya sanad Al-Quran, hafal Quran dan seterusnya, kita mengisi ma'had tahfidz, jadi mudir tahfidz, tapi anak kita tidak pernah kita ajarkan. Bahkan mungkin istri-istri kita, istri kita, kalau bilang istri-istri biasa ada yang tersinggung. Ya, istri-istri kita tidak pernah kita ajarkan, tidak pernah kita dengarkan bacaannya, tidak pernah kita tahsinkan bacaannya dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Para sahabat dahulu, para salaf kita dahulu, yang pertama kali mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka miliki adalah keluarganya, adalah anak-anaknya, adalah istri-istrinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa anaklah atau keluarga yang ada dalam rumah yang seharusnya pertama kali mendapatkan ilmu yang kita miliki saat ini. Yang kedua, nasihat kita kepada anak itu tidak mesti menunggu dia dewasa. Ya, karena beberapa riwayat disebutkan anak-anak ini mendapatkan nasihat dari orang tuanya yang sangat gemilang ini bukan di saat mereka sudah dewasa. Karena ada istilahnya dalam ilmu hadis, ya, kalau belajar hadis itu ada namanya waktu tahammul dan waktul ada, atau fatratul tahammul dan fatratul ada. Masa di mana dia belajar dan masa di mana dia menyampaikan ilmu. Itu ada persyaratannya tersendiri. Saya ambil dari yang kedua, yaitu waktu al-ada. Masa di mana dia harus menyampaikan ilmu, maka dipersyaratkan dia harus dalam keadaan sudah baliklah, dalam keadaan muslim dan seterusnya. Tetapi zaman atau masa dia belajar tidak dipersyaratkan dia harus balik. Makanya dalam hadis kita akan ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir dan diterima. Maksudnya adalah dia meriwayatkan hadis itu atau mendengarkan hadis itu di saat dia kafir, tetapi setelah itu dia menyampaikannya di saat dia sudah masuk Islam, diterima hadisnya, karena dia menyampaikannya di saat memang sudah layak diterima. Seandainya dia sampaikan hadis itu di saat dia masih kafir, tidak diterima. Ya, karena persyaratan dalam ilmu hadis itu untuk menjadikan hadis itu sahih kan ada 4, ya. Salah satu diantaranya adalah adil, adlun dhabitun, harus adil, hafalannya kuat, thiqah, tidak ada syudzuz dan tidak ada illah. Ini 4 syarat hadis itu dianggap sebagai hadis sahih. Ya, alhamdulillah masih ingat pelajaran hadis, ya, karena pernah kuliah hadis tapi sekarang ini lebih banyak ke fikih, ya. Alhamdulillah. Kemudian jadi mengajarkan anak-anak kita itu tidak mesti menunggu dia dewasa. Ajarkan dari kecil, ajarkan dari di masa mereka sudah bisa mengingat, di masa mereka minimal hafal.
Paham tidak hafal, hafal tidak hafal, paham tidak paham, yang penting hafal. Itu hadis seorang sahabat yang dikatakan kepada yang Rasulullah SAW mengatakan kepadanya saat makan bersama, ada banyak piring, ada banyak hidangan, lalu tiba-tiba anak muda ini, anak kecil, mungkin umur-umuran ya 4 tahun 5 tahun, itu tangannya ke sana kemari mengambil makanan. Rasulullah SAW langsung mengatakan, ya gulam, yang pertama adalah sambillah. Kalau makan baca basmalah. Itu masih kecil sekali itu, umur 4 tahunan itu, bahkan lebih kurang dari itu. Ya gulam sambillah, kul biyaminik. Wahai anak muda, anak kecil, makan pakai basmalah, pakai tangan kanan, dan jangan kemana-mana, ambil yang di sampingmu saja. Jadi 3 dinasihati. Ya gulam sambillah, baca basmalah, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, dan ukul mimma yalik, ambil yang di sekitarmu saja, yang jauh-jauh jangan. Mentang-mentang pakai pakai baju kaos bisa panjang tangan, tidak. Ambil yang di sampingmu saja. Ya kecuali kalau mejanya tak putar, ya ambil lagi samping kan tak putar dia. Tapi kalau tidak tak putar, ya siapa tahu ada yang panggil nanti makan di meja putar-putar ini. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, saya lupa namanya, itu masih kecil dan dia menyampaikan hadis ini saat sudah dewasa. Artinya ada zaman yang cukup panjang antara dia mendengarkan hadis itu, menghafal itu, dan saat dia menyampaikan. Karena waktu dia menyampaikan, ya dia masih ingat, ini hafalan saya masih kecil dulu. Saya ingat Rasulullah pernah menegur saya waktu kecil. Dan sekarang dia menyampaikan, karena memang saat itu dia sudah diterima hadisnya. Karena kalau dia masih kecil menyampaikan, tidak diterima hadisnya. Tapi apa yang dia dapatkan di masa kecil dan dia sampaikan di masa besar, itu sudah bisa diterima. Ini sekilas ya, tentang bagaimana zaman belajar hadis dan zaman menyampaikan hadis. Yang selanjutnya, innaka lan tajida ta'mal iman. Ternyata iman itu punya rasa. Ya, sebagaimana katanya cinta punya rasa. Jadi iman itu punya rasa. Dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak akan pernah merasakan manisnya iman atau indahnya iman ini kecuali melakukan ini dan ini. Berarti iman itu ada. Hanya saja sebagian dari kita mungkin kita belum merasakan betapa manisnya iman itu kecuali melalui beberapa proses, atau terkadang mungkin bahkan harus memaksakan diri. Ya, contoh misalnya, ya mudah-mudahan ini bukan riya dan bukan sesuatu yang harus disebut-sebut, tapi mimbabi saling mengingatkan saja. Kenapa para penghafal Al-Quran itu rela duduk lama-lama berjam-jam, ya, sampai punggung bengkok, sampai biasa tidak bisa, hanya sekedar untuk duduk. Ya bahkan terkadang kalau berdiri sholat malam kaki sampai bengkak, capek, ngantuk ditahan. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena di situ ada rasa, di situ ada nikmat. Terutama kalau seandainya ada yang mampu melakukan hal yang sama di saat dia sudah menikah. Di sampingnya ada istrinya yang cantik, tergeletak di kamarnya di kasur yang siap dipakai. Sementara dia harus bangun membaca Quran 1 juz untuk salat malam dan seterusnya. Kalau dia mampu melakukan hal itu, dia mendapati rasa manisnya iman. Karena tidak mungkin dia lakukan itu kalau tidak ada nikmat di situ. Sama dengan orang yang puasa Senin Kamis puasa. Kenapa dia harus tahan rela lapar-lapar? Ya selain tentu pahala yang dia dapatkan. Karena sudah ada nikmatnya di situ. Ada nikmat yang selalu ingin dia rasakan saat berbuka. Apalagi mereka mungkin sudah membuktikan firman Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, kegembiraan, farhatun inda fitri, kegembiraan saat dia berbuka, dan itu yang dia dapatkan. Ya, dia kegembiraan dia ingin dia cari ternyata ada saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan ini di akhirat nanti bergembira saat berjumpa dengan Allah, karena telah disediakan pintu surga khusus, disediakan pahala yang cukup besar bagi dia dan tidak bagi yang tidak berpuasa. Nah, ini berarti iman itu punya rasa, punya sesuatu yang bisa dirasakan. Tetapi hal itu tidak akan dirasakan kecuali dengan melakukan beberapa hal. Di antaranya dalam hadis ini adalah kita yakini dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang menimpa kita belum tentu itu adalah karena Allah marah sama kita.
Ya, jangan sampai ada kena tangannya berdarah ini seterusnya lalu kita mengatakan Allah yang marah sama saya, Allah murka sama saya. Oh jangan. Kalau Anda berpikiran begitu, Anda suudzon kepada Allah. Ya. Anggaplah musibah yang menimpa ini adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk mengangkat posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di surga. Sebaliknya juga, ketika kita berdosa, jangan langsung pasti ada azab nanti turun ini. Tapi ini juga ya, jangan sampai juga hal ini dihilangkan. Tetap harus ada itu muncul, tapi jangan terlalu itu yang didahulukan sehingga kita mengatakan atau berprasangka buruk selalu kepada Allah. Setiap ada kesalahan, ya tadi saya agak kasar sama orang tua dan seterusnya, ya tidak mempatabi saat lewat di depan orang tua, bakalan ada musibah yang menimpa saya nanti. Terlalu suudzon. Ini juga ya tidak boleh, tetapi jangan juga menghilangkan ya sama sekali, karena ini sesuatu yang harus kita miliki, bahwasanya bisa jadi ada musibah yang mendatangkan bahaya sebagaimana banyak kesalahan dan dosa yang Allah bayar cash di dunia ini. Jadi intinya di sini sebenarnya adalah husnudzon. Dari setiap musibah, dari setiap kejadian yang ada, kita beriman inilah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, karena waktu sudah masuk, husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang sangat mudah, tapi mungkin itulah yang bisa membebaskan kita dari neraka. Berprasangka baik kepada Allah. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita tentang penghuni neraka. Ada seseorang yang dikeluarkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merintahkan kepada malaikat untuk membawa si fulan masuk ke neraka. Ketika dibawa oleh malaikat azab ke dalam neraka untuk dihukum, orang itu menoleh. Ya, menoleh. Lalu kemudian dipanggil oleh Allah, ya abdi, wahai hambaku, apakah ada kebaikan yang engkau lakukan yang saya tidak balas? Apakah ada kebaikan yang Anda lakukan yang saya tidak balas? Dan saya tidak berikan balasan dari kebaikan itu, karena Allah pernah mengatakan atau Allah berfirman, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman hari ini. Maka sang hamba itu mengatakan, tidak ada ya Allah, semua kebaikan saya sudah dapatkan, pahalanya saya sudah dapatkan. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, wahai hambaku, apakah ada kesalahan yang dicatat oleh malaikat yang saya utus yang Anda tidak mengakui atau Anda tidak merasa melakukan perbuatan tersebut? Maka seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, tidak ada. Semua apa yang diperlihatkan kepada saya benar seperti apa adanya. Semua yang dicatat oleh malaikat, tidak ada yang salah. Maka Allah bertanya, lalu kenapa Anda menoleh? Ya, kenapa Anda menoleh saat disuruh pergi masuk neraka, dibawa oleh malaikat? Maka seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, saya tidak menyangka akan seperti ini. Ya, saya itu menyangka, saya tahu saya berdosa, tapi yang ada di benak saya itu Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni dosa-dosaku, Allah Maha mengampuni. Saya tahu saya dosa, tapi saya punya prasangka Allah mengampuni dosa saya. Maka Allah mengatakan, bawa hambaku ini ke surga, saya mengampuninya dengan husnudzon kepada saya. Artinya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hadis sahih dalam riwayat Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya